Selamat pagi anak-anak kelas 7, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat untuk beraktivitas. Bertemu kembali bersama Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pada pagi hari ini kita akan masuk pembelajaran kelas 7, semester genap, bab 8 yang berjudul Membangun Sikap Solidaritas di Tengah Masyarakat. Sebelum memulai pembelajaran ini, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat bertemu kembali bersama dengan anak-anak-Mu kelas 7 untuk belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan berikan sukacita kepada anak-anak-Mu, sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Tuhan kiranya pimpin pelajaran ini dari awal sampai akhirnya. Haleluya. Amin. Anak-anak, persiapkan diri kalian untuk mengikuti pelajaran ini. Siapkan Alkitab, buku tulisnya, dan pulpen untuk menulis hal-hal yang penting yang akan dipelajari kembali. Baiklah anak-anak, pagi hari ini Ibu akan membahas materi pembelajaran dari bab 8 yang berjudul Membangun Sikap Solidaritas di Tengah Masyarakat. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai membangun sikap peduli dalam masyarakat majemuk. Untuk bahan Alkitab dalam bab 8 ini terdapat dalam Markus 10 ayat 17 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Adapun tujuan pembelajaran adalah yang pertama, peserta didik memahami makna solidaritas. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan sikap solidaritas. Sebelum Ibu memulai pembelajaran ini, mari kita baca Alkitab terlebih dahulu dalam Markus 10 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Amin. Anak-anak, dalam bab ini ada dua hal yang Ibu sampaikan. Yang pertama, makna solidaritas. Apa pengertian solidaritas? Solidaritas adalah rasa kebersamaan, rasa kesatuan, kepentingan, rasa simpati sebagai salah satu anggota dari kelas yang sama, atau bisa diartikan perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama. Solidaritas merupakan sikap ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Tuhan Yesus menunjukkan banyak contoh sikap solidaritas. Dia mengajarkan tentang prinsip berbagi, yakni belajar memberi atau membagikan harta benda yang kita miliki kepada kaum miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Terdapat dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Sikap solidaritas didorong oleh rasa senasib, sepenanggungan, sehingga ada keinginan untuk berbagi dengan apa yang kita miliki. Menjunjung tinggi solidaritas persahabatan di sekolah maupun lingkungan sangat baik. Namun perlu diperhatikan perbedaan antara solidaritas dan pengaruh negatif dari persahabatan. Milikilah solidaritas pertemanan untuk hal-hal yang positif saja. Misalnya menolong teman yang kesulitan belajar. Oleh sebab itu, kita harus memahami dengan baik dan benar arti solidaritas
sehingga bisa menempatkan secara positif. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke pembahasan materi yang kedua. Mengembangkan sikap solidaritas. Ada 5 hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan solidaritas. Yang pertama, menumbuhkan empati. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik. Yang ketiga, saling tolong-menolong. Yang keempat, menghargai perbedaan. Yang kelima, berkontribusi dalam kegiatan bersama dan memberikan dukungan. Menjunjung tinggi solidaritas sesama teman di sekolah maupun di lingkungan sangatlah baik. Yang perlu diperhatikan adalah solidaritas yang sifatnya positif. Gunakan solidaritas pertemanan untuk hal-hal yang positif. Misalnya membantu teman ketika kesulitan belajar. Oleh sebab itu kita harus memahami dengan baik dan benar arti solidaritas sehingga bisa menempatkannya secara positif. Salah satu kekuatan terbesar yang mempengaruhi pergaulan remaja adalah tekanan teman sebaya. Tekanan ini dapat mengubah bahkan mengatur gaya hidup seseorang. Misalnya mengubah gaya rambut, pakaian, dan gaya hidup. Banyak anak remaja yang mulai merokok, minum minuman alkohol, berkelahi, atau mengkonsumsi obat-obat terlarang hanya karena tekanan teman dan atas nama solidaritas sesama teman. Tanpa disadari, hal ini merusak masa depan mereka. Jadi, jika kamu berada dalam lingkungan pergaulan yang penuh dengan energi negatif, segala bentuk sikap, perilaku, dan tujuan hidupmu akan menjadi negatif. Sebaliknya, jika kamu berada dalam lingkungan pergaulan yang membawa energi positif, yaitu kelompok yang selalu memberi motivasi, memberi dukungan dan peluang untuk memaksimalkan potensi diri secara positif kepada semua anggotanya, kamu juga akan memiliki sikap positif. Intinya, perilaku suatu kelompok itu bersifat menular. Jadi kita pintar-pintar memilih teman pergaulan kita. Jangan sampai salah memilih teman karena akan merugikan diri kita sendiri. Demikianlah anak-anak pembelajaran pagi hari ini. Kesimpulannya, menjunjung tinggi solidaritas sesama teman di sekolah maupun di lingkungan sangatlah baik. Namun perlu diperhatikan dan dibedakan antara yang solidaritas yang sifatnya positif dan kompromi kesetiakawanan yang sifatnya negatif. Sehingga kita terhindar dari kerugian-kerugian yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dengan mengembangkan sikap solidaritas, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, adil, dan suportif bagi semua orang. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran pagi hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana Tuhan sudah memimpin jalannya pembelajaran ini. Biarlah pelajaran dapat diterapkan anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berikan hati yang bijaksana kepada anak-anak-Mu, supaya mereka menjunjung tinggi solidaritas yang sifatnya positif dan menjauhkan kompromi, kesetiakawanan yang negatif. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini anak-anak pertemuan kita minggu ini. Kita ketemu minggu yang akan datang. Jangan lupa berdoa, membaca Alkitab, dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.